ibadahnya. Nggak ngaji, itulah ibadahnya. Ada seorang perempuan bilang sama saya, murid saya, ya, Bang, saya akhirnya untuk pertama kalinya, Bang, gagal memecahkan masalah, Bang. Kenapa? Saat masalah datang saya lagi mens, Bang. Terus apa hubungannya? Ya kan saya kalau lagi mens nggak sholat, Bang, nggak puasa, nggak ngaji. Padahal senjata saya itu memecahkan masalah, puasa, ngaji, sholat. Oh jadi gitu. Jadi sholat itu sebenarnya jadi narkoba, ya. Sholat itu jadi candu rupanya. Jadi kamu kalau nggak sholat jadi sakau, ya. Nah, benar rupanya sholat itu candu, agama itu candu. Jadi benar karma saja sindir dengan sinisnya. Ya manusia ketika dia memperdaya emosinya, ya memang salah satu diantaranya jadi kadang-kadang jadi rada-rada sinis gitu, ya. Jadi narkoba sholat itu rupanya. Sebenarnya kalau kamu lagi nggak sholat, ibadahmu itu nggak sholatmu itu. Ibadahmu itu yang nggak puasamu itu. Ibadahmu itu ya lagi nggak baca Quran itu ibadah. Masa gara-gara dilarang sholat gagal memecahkan masalah? Berarti agamamu adalah narkoba bagimu. Ketika nggak ada, kamu sakau, kan? Kamu lagi sakau ya gara-gara nggak sholat. Kalau saya mah hore, mumpung dilarang sholat, gitu kalau saya mah, saya bilang. Ya, saya di Masjid Salman terkenal dengan rukhsah antar pemburu keringanan selama ini, pemburu rukhsah. Karena bagian dari mencintai Allah, cukuplah hambaku disebut hamba yang sombong, aku kasih keringanan, dia nggak mau ambil, sombong. Makanya saya nggak mau sombong. Setiap kali ada keringanan dari Allah, yes, sabar duluan. Makanya di Salman terkenal kebangaan rukhsah antar, pemburu rukhsah. Kapan lagi saya bilang? Kapan lagi sholat 2 rakaat doa pahalanya lebih gede daripada 4. Karena sholat jamaah kosor jelas pahalanya lebih gede daripada yang nggak dijamaah dari kosor, kan? Bahkan kalau nanti Imam Malik haram hukumnya di jalan kok nggak jamaah kosor, diharamkan oleh Imam Malik. Tapi di mazhab yang lain itu cuma makruh, masih boleh sholat sendiri-sendiri nggak dijamaah dari kosor, tapi tetap lebih gede pahalanya kalau dijamaah dari kosor. Kalau ajaran agama lain memang semakin berat satu ibadah pahalanya makin gede, tapi dalam Islam semakin diridhoi oleh Allah pahalanya makin gede, gitu. Jadi bukan banyak sedikit berat ringan. Dalam Islam itu makin diridhoi makin gede pahalanya, kurang diridhoi makin kecil pahalanya, gitu ya. Nah baik, ayah sekalian, ada yang mau tanya nggak? Silakan. Udah mau ditanyakan tentang mendidik hati, karena ini juga sesuatu yang ayah sampaikan kepada para bunda. Dalam Islam memang kayak gini, ya jalan. Ini sangkutnya pribadi Ustaz, bukan sebagai ayah, Ustaz. Ya. Kalau misalnya untuk bisa percaya sama hati kan berarti harus dididik dan harus disiapkan. Berarti kan progresif ya Ustaz ya. Nah, ketika misalnya berarti ada kemungkinan hatinya tuh salah gitu Ustaz, salah memilih gitu. Nah itu ada indikatornya, apakah kita salah atau benar atau gimana Ustaz? Iya, baik, jelas disebutkan semakin tentram hati maka itu lebih kebenar. Semakin gelisah itu hati berarti itu adalah pertanda salah, ya. Istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Albirru masma'anna biqalbi wa masma'anna ilahi nafs. Kebajikan adalah apa-apa yang tentram hati dibuatnya dan tenang dada karenanya. Wal ismu mahaka fi sadrika wa taraddada alaihin nas. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang terbetik dalam dadamu, kamu takut orang lain tahu. Itu cukup disebut sebagai keburukan. Di pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
yasbiqu ilaihil uqulu inkaruhu walau kana laka i'tidaruhu. Jangan lakukan yang hatimu spontan menolak, walaupun kamu punya 1001 argumentasi tentang itu. Nah gitu ya. Walau kana laka i'tidaruhu. I'tidar berasal dari kata uzur. Uzur itu artinya alasan, ya, argumentasi atau retorika. Walaupun kamu punya 1001 alasan untuk melakukannya, tapi hatimu kok spontan nolak, jangan, tinggalkan. Jadi memang sampai begini ya, bahwa hati itu sebuah fatwa yang tertinggi. Kata Rasulullah, jika kamu punya masalah lalu kamu tanya sama ulama jawabannya, lalu fatwa ulama itu tidak menenteramkan hatimu, maka ikuti kata hatimu. Lalu ada yang bertanya, gimana kalau hatinya kotor? Gitu ya. Tetap hati itu dia punya lapisan-lapisan. Yang namanya hati kecil atau hati nurani akan tetap terjaga. Walaupun hati besar manusia itu bisa terkotori oleh dosa-dosa. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan, enak aja pakai hati. Kalau hatimu kotor gimana? Enggak. Itu omongan itu membuat kita ragu dengan hati. Sekotor-kotornya hati, ada yang namanya hati nurani, ada yang namanya domir, namanya hati kecil. Itu tetap gak akan kotor. Dia disebut hati nurani karena hati yang percaya. Makanya disebut nurani, punya nur. Lawannya apa? Hati zulmani, hati yang gelap. Nah jadi jangan ragu-ragu mengikuti kata hati. Walaupun barangkali memang mengatakan otak, tapi kan otak punya data, punya riset, hasil penelitian dan segala macam. Tapi bagi mereka-mereka yang mendalami dunia sains, saya kebetulan dosen filsafat sains ya, kata akhir otak itu tetap namanya interpretasi. Ujung dari riset itu namanya interpretasi. Kalau udah bicara interpretasi itu bicara hati sudah. Jadi akhir dari riset bukan kesimpulan ya. Kesimpulan mah bab 5. Bab 6 itu interpretation namanya. Tafsir atas kesimpulan. Jadi ujung sains itu bukan kesimpulan loh ya. Jadi kata siapa pada akhirnya ada di otak, pada akhirnya tetap di hati. Ingat ya, problem solving itu kerjaannya otak, tapi decision making itu kerjanya hati. Pemecahan masalah ada di otak, tapi pengambilan keputusan tetap ada di sini loh. Otak bisa saja mengeluarkan 1001 data, tapi data itu bisa menipu. Sebagai orang yang mendalami dunia statistik, ada buku tuh Lie with Statistic, berdusta dengan statistik. Itu lembaga-lembaga survei politik itu tukang bohong gitu. Saya kepengen ada nggak yang mempertemukan dengan saya akan bicarakan kebohongan mereka secara statistik. Anda tuh berdusta, walaupun mengatakan kami menggunakan stratified random sampling katanya. Emang kalau Anda menggunakan random sampling, lalu Anda nggak bohong. Kadang-kadang purposive sampling itu lebih akurat daripada random sampling. Saya menggunakan data statistik juga berhadapan dengan COVID-19 karena saya bukan dokter, saya punya data statistik. Nah jadi itu ya, ukurannya adalah tentram nggak hati dengannya, atau gelisah ke hati dengannya. Kalau hati kita gelisah, walaupun kita punya 1001 alasan untuk melakukannya, don't do it, jangan melakukan. Tapi kalau hati kita tentram melakukannya, bismillah. Walaupun sekian banyak data mengatakan no. Saya seringkali berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Sebagai seorang psikolog, saya punya hak profesional untuk merubah data.
Hasil psikotes mengatakan IQ orang ini 125, tapi kalau hati saya mengatakan IQ orang ini 105, saya akan rubah ke 105. Itu hak profesional diajarkan dalam kode etik. Ukurannya apa? Hatimu. Hatimu lebih utama daripada hasil tesmu. Saya pernah lihat 3 orang mengikuti tes PM Advance, sama-sama benar 25 dari 40 soal yang disampaikan dari tes. Ini tes IQ ya, PM Advance itu tes IQ. Tapi feeling saya mengatakan enggak, ini orang nggak sama cerdas nih. Benar 25 dari 40 soal itu IQ-nya itu 120. Tapi saya katakan enggak, si A ini IQ-nya 129, si B IQ-nya memang 120, si C ini IQ-nya cuma 100 nih. Dari mana? Feeling profesional saya, jam terbang saya mengatakan 3 orang ini IQ-nya nggak sama, walaupun hasil tesnya persis sama, 25 dari 40 soal yang benar. Akhirnya kan begitu. Ada orang tua yang protes, oh nggak boleh, karena secara profesional saya berhak menetapkan diagnosis berbeda dengan hasil tes. Sebagaimana dokter juga berhak menetapkan diagnosis berbeda dari hasil laboratorium klinik. Akhirnya setelah saya cari-cari benar, alhamdulillah Allah bantu saya benar. Si A dia benar 25 dari 40 soal dengan cara dia kerjain nomor 1 sampai nomor 25 dan benar semua. Nomor 26 dan 40 dia tak kerjakan. Yang nomor si B dia mengerjakan lompat-lompat 25 soal, tapi nggak urut ya, dia lompat-lompat. Tapi setiap yang dia kerjakan benar semua. Si C dia ngerjain 40-40-nya, benar 25, salah 15. Dan mati saya benar, alhamdulillah Allah tunjuki saya. Si A ini tipe manusia obsesif. Dia belum akan mengerjakan soal berikutnya kalau belum yakin soal sebelumnya benar. Dia sebenarnya mampu ngerjain soal lebih banyak benarnya, cuma gara-gara obsesif selalu aja dia kepentok di nomor itu. Kalau dia belum yakin mampu mengerjakan nomor itu benar, dia nggak akan lompat ke nomor 2, nggak akan lanjut ke nomor 3, nggak akan lanjut ke nomor 4. Jadi orang ini lebih cerdas dari soal yang dia jawab. Perkiraan saya dia mampu mengerjakan 30 soal benar ini. Cuma gara-gara sifat obsesifnya, kepribadian obsesifnya menyebabkan dia cuma ngerjain sampai nomor 5. Kalau nomor yang B, si B ini seorang perfeksionis. Dia hanya akan menjawab soal-soal yang dia yakin jawabannya benar. Dia nggak yakin dia lompatin. Dia nggak yakin dia lompatin. Kalau yakin dia kerjain. Inilah orang yang kalau benarnya 25 memang kemampuannya memang 25. Si B itu kebetulan tipe orang yang kuantifikatif, kuantitasnya banyak, yang salah juga banyak. Jadi dia kerjain 40-40-nya, sebagian dari yang benarnya itu kebetulan gitu ya, kebetulan benar. Jadi sebenarnya dia ini bukan benar 25, aslinya tuh lebih kecil dari 25, mungkin 20 kayaknya. Cuma karena dia itu berani berspekulasi, dia jawab semuanya. Maka tadi saya katakan, kalau dalam skor IQ 3-3-nya IQ-nya 125, tapi saya katakan 120, tapi yang A ini 130, yang B memang 120, yang C memang 100. Hati saya mengatakan begitu, data saya kalahkan. Kenapa? Saya punya intuisi, karena ya maklum lah, saya sudah jadi psikolog lama ya, sudah lama jadi psikolog. Nah, jadi ya, dan saya dididik oleh dosen pembimbing akademik saya, psikolog itu kamu, bukan kertas ini ya. Dia robek-robek psikotes di depan saya, bukan kertas ini ya. Psikolog itu kamu. Nah jadi gitu kira-kira kekuatan hati, gitu ya. Oke, ada lagi Ustaz? Iya Ustaz. Kaitan dengan rumusan
pendidikan anak, ukuran berhasil hati anak itu gimana? Ya, pertama, kalau anak itu dalam tanda petik baperan, ya, dia itu gampang banget mengekspresikan emosi, ya. Gak ragu-ragu. Kalau memang ada yang menggembirakan, dia ketawa. Yang sedih, dia meneteskan air mata. Ketika dia berbahagia, dia menunjukkan keceriaan. Saat dia ingin mengapresiasi orang lain, dia peluk, gitu ya. Itu disebut baperan, dalam tanda kutip bawa-bawa perasaan. Itu ada di poin itu ya. Baper itu sehat, gitu ya. Itu satu contoh bahwa kita sudah berhasil mendidik hatinya, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa hati daripada bahasa rasio, itu juga menunjukkan bahwa pendidikan hati baginya juga sudah bagus, ya. Termasuk bahasa tubuh, ya. Orang yang menggunakan rasio, ketika melihat orang berhasil, dia katakan hebat. Tapi kalau orang udah menggunakan bahasa hati, kamu hebat, ayah bangga. Ayah ini sudah menggunakan bahasa hatinya untuk mengekspresikan penghargaannya sama temannya atau anaknya yang sukses. Tapi kalau coba keren kamu, dia sedang menggunakan rasionya. Jadi di antara tanda-tanda orang-orang yang telah anaknya itu dididik dengan bagus, hatinya tadi ya, dia baper dalam tanda petik, dia mampu menggunakan bahasa hati dan termasuk bahasa tubuh yang merupakan simbol-simbol hati. Kayak tadi memeluk gitu ya. Atau misalnya seorang yang mengatakan aku sayang kamu, atau menggunakan kata aku sayang kamunya juga sambil menjabat tangan. Makanya saya sering kali katakan, tolonglah kita mulai lagi ya. Setelah kita melewati COVID sekian lama nggak bersalaman, sekian lama nggak berpelukan, hidupkan lagi tuh. Saya bangga banget tuh, masih ada aja orang yang sampai salaman tuh tondok-tondokan. Ya, salaman tuh begini, Bismillah. Ya. Saya pernah ya, pas hari kedua COVID, saya diundang oleh sebuah pesantren untuk ceramah. Lalu Pak Kiainya menghadapi saya, Ustaz, salam Islam atau salam COVID, Ustaz? Saya bilang, salam Islam. Saya peluk dia sambil nangis, seakan-akan saya habis ini udah gak bisa meluk dia lagi. Ketika saya sholat berjamaah di pesantren itu, dari awal sampai akhir saya nangis, seakan-akan inilah terakhir saya sholat berjamaah yang bisa rapuh. Baru ketemu bahu. Dan alhamdulillah tuh, waktu di tengah-tengah COVID, di akhir COVID, saya nanya sama Pak Kiainya dia, Pak Teguh Iskandar namanya. Ada nggak yang kena COVID di sini? Ada sih, tapi ada meninggal nggak? Enggak. Bismillah. Dengan rapatnya saat kita tetap jaga kesehatan, jaga silaturahmi, saling mendoakan, itu juga obat bagi kita. Jadi bahasa-bahasa tubuh, termasuk diantaranya bahasa lisan, bukan karena dibiasakan, tapi karena hati. Anak-anak kita yang terbiasa dengan Masya Allah, Alhamdulillah, La haula wa la quwata illa billah, astagfirullah, Masya Allah, Abi, lihat deh itu bulan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa zikir ya, tapi bukan hasil pembiasaan, memang ini hati yang terdidik. Begitu jatuh spontan, La haula wa la quwata illa billah, kesandung itu dampak. Saat itulah hati itu, iman itu mulai terdidik, karena dia menggunakan mulai secara lisan bahasa-bahasa hati. Sebenarnya bahasa Indonesia sangat kaya dengan bahasa hati, berbeda dengan bahasa Inggris. Tapi kemudian bahkan anak kita dari kecil sudah dididik bilingual, malah senang pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu
menyebabkan akhirnya kita sendiri miskin dengan bahasa hati kita. Tadi saya contohkan tadi ya, istilah memperhatikan, perhatian, dari hati ke hati, sharing disebut curhat, curahan hati. Memang bahasa Indonesia kaya dengan hal-hal yang berbuat dengan hati. Nah, tapi kan kita kemudian terkacaukan. Saya diingatkan dulu oleh Pater Bros, ya, seorang Katolik, seorang ya udah meninggal ya. Dia katakan, tolonglah, sebelum anak berusia 12 tahun cukup kuasai satu bahasa, yaitu bahasa ibunya, mother tongue, agar dia kuasai bahasa itu sampai ke bahasa hatinya. Apa itu bahasa hati? Sastra. Tapi kalau dia sudah menggunakan dua bahasa, jadi gini, kalau bahasa otak itu namanya tata bahasa, kalau bahasa hati itu disebut sastra. Tolong anak itu gak cukup dididik sampai ke tata bahasa, itu memang bahasa logika, itu tata bahasa ya, tapi didik sampai ke sastra. Nah gitu. Nah kalau anak kemudian bahasanya sudah mulai kaya dengan bahasa hati, bahasa sastra, dia bahkan dia senang puisi. Bayangkan Umar bin Khattab yang maco itu, dia senang sekali sastra, karena dia mau menghaluskan hati. Dalam tradisi Islam dulu ya, semua keluarga itu jam 3 itu rata-rata udah berkumpul di rumah sebelum asar. Sesudah asar, sastra, itu jam sastra, sambil ngeteh-ngeteh, sambil ngopi-ngopi, mulai deh. Satu orang baca puisi, satu orang deklamasi, mulai orang tua sama anak berbalas pantun. Itu mendidik hati itu. Nah, jadi di antara indikator-indikator anak-anak kita sudah terdidik hatinya itu hal tersebut ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita malam ini. Dan seperti pesan saya tadi, sampaikan pada Bunda, ini urusan mendidik hati ini, mendidik iman memang urusan ayah, tapi menyiapkan hati sebagai lahan pendidikan iman itu urusan Bunda. Sampaikan, faribali wasyairul ghaib, sampaikan yang hadir kepada tidak hadir. Di zaman Rasulullah juga kayak gini, setiap apapun yang terjadi, ayahnya yang diundang, nanti pesan Rasulullah sampaikan pada istrimu dan pada anak-anak perempuanmu, rata-rata begitu. Sekian dari saya, aku merobi peratakunana bermumtadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kita lanjutkan masih tentang hati ya.